Nah, hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang sangat penting, di mana hal ini tuh sering banget nih bikin banyak dari kita kewalahan, capek, dan bahkan merasa burnout. Nah, pernah nggak sih kalian merasa hidup kalian tuh kok rasanya muterin kebutuhan orang lain terus, merasa bersalah kalau nolak permintaan temen, atau bahkan takut banget nih kalau orang kecewa sama kamu? Kalau jawabanmu iya, berarti video ini tepat banget buat kamu. Kita akan bahas kenapa penting banget punya batasan sehat dan gimana cara berhenti jadi people pleaser. Supaya hidup kamu lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bermakna. Penasaran? Yuk langsung kita mulai. Pertama-tama mari kita pahami dulu nih apa sih itu batasan atau boundaries. Nah, bayangkan begini. Batasan itu seperti pagar atau garis pemisah antara dirimu dengan orang lain. Garis ini bukan berarti kamu jadi antisosial atau egois ya, tapi lebih ke garis yang menentukan apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak bisa. Ini adalah aturan main personal yang kamu tetapkan untuk melindungi energi, waktu, emosi, bahkan fisik dan hartamu. Batasan itu penting di semua aspek hidup kita. Ada batasan waktu seperti kapan kamu bisa diganggu dan kapan tidak. Atau batasan emosional seberapa jauh kamu mau terlibat dalam drama orang lain. Atau batasan fisik sampai batasan finansial. Intinya, batasan itu adalah bentuk dari self-respect dan self-care. Sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu perilaku people pleasing. People pleasing itu apa sih? People pleasing itu adalah kecenderungan berlebihan untuk selalu ingin menyenangkan orang lain. Seringkali mengorbankan kebutuhan, keinginan, bahkan kenyamanan dirinya sendiri. Kenapa sih kita mau jadi people pleaser? Biasanya ini tuh berakar dari rasa tidak aman atau rendah diri. Kita merasa perlu membeli kasih sayang atau penerimaan orang lain. Takut ditolak dan takut tidak disukai. Kita berpikir kalau kita selalu baik dan menuruti orang lain pasti akan suka sama kita. Kita takut terjadinya konflik dan konfrontasi. Kita menghindari ketidaknyamanan dengan cara selalu setuju. Dan kita selalu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan dan perasaan orang lain. Ini sering terjadi sama anak sulung atau bahkan orang yang memiliki empati tinggi. Coba deh kamu jujur, apa kamu sering melakukan ini? Gimana? Selalu bilang iya padahal hati bilang enggak. Selalu merasa bersalah kalau menolak permintaan. Sering minta maaf padahal enggak salah. Sulit mengungkapkan pendapat yang beda. Merasa bertanggung jawab kalau ada teman yang sedih. Kalau iya, yuk lanjutin dengerin. Karena people pleasing itu sangat tidak bagus karena sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. Sekarang kita masuk di bagian krusialnya nih. Kenapa batasan itu penting banget dan apa dampak negatifnya kalau kita terus-menerus jadi people pleaser? Pertama, melindungi energi dan waktu kamu. Tanpa batasan, kamu akan mudah dieksploitasi. Semua orang merasa berhak atas waktumu, tenagamu, pikiranmu. Kamu bisa jadi kurir, supir pribadi, tempat curhat 24/7. Hasilnya kamu overwhelmed, kelelahan fisik dan mental. Tapi dengan batasan, kamu punya kendali. Kamu tahu kapan kamu harus bekerja, kapan istirahat, kapan me time. Energimu terjaga dan kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Kedua, meningkatkan kesehatan mentalmu. Tanpa batasan, people pleasing itu sumber stres dan kecemasan. Karena terus-menerus memikirkan apa yang orang lain inginkan, takut mengecewakan, takut konflik. Ini biasanya memicu burnout, depresi, dan perasaan cemas yang konstan. Dengan batasan, kamu merasa lebih tenang, lebih punya kendali, dan lebih damai. Kamu mengurangi beban mental yang tidak perlu. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati. Tanpa batasan, hubunganmu jadi tidak seimbang. Kamu terus-menerus memberi, sementara orang lain terus-menerus menerima. Bahkan mungkin jadi memanfaatkan kamu. Ini bisa menimbulkan rasa benci dan kekecewaan terpendam dalam dirimu. Tapi dengan batasan, orang lain akan belajar menghargai dirimu dan batasanmu. Hubungan akan didasari dengan rasa hormat, kepercayaan, dan kesetaraan. Mereka tahu apa yang bisa mereka harapkan darimu dan apa yang tidak. Dan yang keempat, meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Tanpa batasan,
Ketika kamu selalu mengorbankan diri demi orang lain, kamu secara tidak langsung mengirim pesan ke diri sendiri bahwa kebutuhanmu tidak penting. Ini menggerogoti harga dirimu. Tapi dengan batasan, saat kamu berani mengatakan tidak untuk melindungi diri kamu, saat kamu memprioritaskan kebutuhanmu dan kamu akan merasa lebih berdaya, lebih percaya diri, dan lebih menghargai diri sendiri. Kamu tahu kamu berharga terlepas dari apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Masuk yang kelima, memungkinkan kamu fokus pada tujuan dan hidupmu sendiri. Tanpa batasan, waktu, tenaga, dan perhatianmu tersedot untuk urusan dan masalah orang lain. Kamu jadi sulit fokus pada tujuanmu sendiri, impianmu sendiri, atau bahkan sekedar hobi yang kamu suka. Tapi dengan batasan, kamu bisa mengalokasikan energimu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Kamu punya ruang untuk tumbuh, belajar, dan mengejar kebahagiaanmu sendiri. Jadi, sudah jelaskan kenapa batasan itu penting dan bukan hanya sekedar opsional, tapi wajib ada dalam hidup kita. Oke, mungkin sekarang kamu mikir, iya deh aku mau berubah, tapi gimana caranya? Nah, ini dia beberapa langkah praktis untuk memulai membangun batasan yang sehat. Pertama, kenali nilai dan prioritasmu. Sebelum kamu bisa menetapkan batasan, kamu harus tahu dulu nih apa yang penting bagimu, apa yang kamu hargai, apa yang membuatmu bahagia, apa yang menjadi prioritasmu saat ini. Kalau kamu sendiri nggak tahu apa prioritasmu, orang lain akan dengan mudah mendikte prioritasmu. Contohnya, kesehatan mentalku adalah prioritas. Waktu dengan keluargaku di weekend adalah prioritas. Hal-hal itu bisa menjadi prioritasmu. Kedua, belajar mengatakan tidak. Ini adalah skill paling dasar dan paling menantang. Mulailah dari hal kecil. Seperti tidak perlu alasan panjang lebar untuk menolak. Cukup bilang, maaf, aku tidak bisa. Atau kamu bisa bilang, terima kasih sudah ajak, tapi aku nggak bisa ikut. Atau kamu bisa menawarkan alternatif jika memungkinkan kamu mau ikut ya. Seperti, aku nggak bisa hari ini, tapi gimana kalau besok? Masuk ke poin ketiga, yaitu komunikasikan batasmu dengan jelas dan tegas, tapi sopan. Setelah kamu tahu apa batasannya, utarakan. Jangan nunggu orang lain untuk menebak. Contohnya, aku hanya bisa bekerja sampai jam 5 sore, setelah itu aku tidak akan membalas pesan kerja. Atau contoh lainnya, aku sayang kamu, tapi aku tidak bisa lagi jadi tempat sampah emosionalmu. Dan contoh lainnya, aku senang kamu mampir, tapi tolong kasih tahu aku dulu ya sebelum kamu datang. Nah, ingat, jelas bukan berarti kasar. Masuk ke poin 4, bersiap untuk reaksi orang lain. Ini bagian yang sulit, tapi penting untuk dipersiapkan. Tidak semua orang akan senang saat kamu mulai menetapkan batasan. Beberapa orang mungkin akan terkejut, kecewa, bahkan marah. Terutama mereka yang terbiasa memanfaatkanmu. Ingat, reaksi mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan kamu. Tetaplah tenang dan konsisten. Jangan goyah, kamu tidak perlu membenarkan diri atau merasa bersalah. Kelima, mulai dari hal kecil dan bertahap. Jangan langsung mengubah semua kebiasaanmu dalam semalam. Itu overwhelming. Mulailah dengan 1 atau 2 batasan kecil yang relatif mudah kamu terapkan. Misalnya, tidak membalas pesan kerja di luar jam kerja. Atau menolak satu ajakan yang tidak terlalu kamu inginkan. Masuk ke poin ke-6. Jangan merasa bersalah. Ini adalah salah satu musuh terbesar people pleaser. Perasaan bersalah itu normal, tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Mengutamakan diri bukan berarti egois. Itu adalah bentuk dari perawatan diri yang penting agar kamu punya kapasitas untuk memberi dengan tulus. Masuk ke poin ke-7. Berikan diri Anda izin untuk berubah pikiran. Batasan tidak harus permanen atau kaku. Kamu bisa menyesuaikannya seiring waktu dan perubahan situasi. Yang penting adalah kamu yang memegang kendali. Terakhir, carilah dukungan.
Kalau kamu merasa kesulitan, bicara dengan teman yang kamu percaya, anggota keluarga yang suportif, atau bahkan mencari bantuan dari psikolog atau konselor. Mereka bisa memberikan perspektif dan strategi yang berharga. Teman-teman, membangun batasan itu bukan hal yang mudah, apalagi kalau kamu sudah lama jadi people pleaser. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan instan. Akan ada tantangan, akan ada perasaan bersalah, tapi percayalah hasilnya sepadan. Dengan memiliki batasan yang sehat, kamu akan merasa lebih baik, lebih damai dan tenang. Punya energi lebih untuk dirimu sendiri dan orang-orang benar penting untukmu. Membangun hubungan yang lebih tulus dan saling menghormati. Dan yang paling penting, kamu akan hidup lebih autentik, lebih sesuai dengan dirimu sendiri, dan jauh lebih bahagia. Nah, kali ini aku mau tantang kalian. Coba deh mulai hari ini identifikasikan satu batasan kecil yang ingin kamu terapkan. Lalu ceritakan di kolom komentar di bawah, batasan apa yang mau kamu bangun dan bagaimana rasanya. Aku penasaran ingin dengar cerita kalian. Sekian video dari saya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan pastinya subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video-video motivasi dan pengembangan diri lainnya dari aku. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Ingat, kamu berhak bahagia dan memprioritaskan dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!